Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tugas dengan tokoh Muhammad Al-Qaun. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika Islam dibaca dengan kacamata filsafat, sejarah, atau ilmu sosial modern secara sekaligus? Nah, disinilah nama Muhammad Al-Qaun, seorang tokoh yang muncul sebagai salah satu pemikir besar Islam kontemporer yang mengguncang cara kita memahami agama, teks suci, ataupun tradisi Islam. Maka marilah kita cari tahu siapakah Muhammad Al-Qaun itu. Muhammad Al-Qaun lahir pada tahun 1928 di Mimimon, sebuah desa kecil di wilayah pegunungan Jebel Aljazair. Ia berasal dari suku Berber, kelompok etnis pribumi Afrika Utara yang memiliki tradisi lokal tersendiri. Al-Qaun tumbuh di bawah penjajahan Prancis yang membuatnya akrab sejak kecil dengan ketegangan antara Islam tradisional, budaya lokal, ataupun modernitas Barat. Kemudian ia menempuh pendidikan di jenjang Universitas Algiers, lalu melanjutkan studi filsafat Islam dan juga sejarah di Sorbonne, Paris, yang salah satu universitas paling bergengsi di dunia pada masanya. Karir akademiknya yang sangat mengglobal, bahkan ia pernah menjadi profesor pemikiran Islam di Sorbonne. Juga sering menjadi pembicara, peneliti tamu di berbagai universitas, khususnya di Eropa, Amerika, dan bahkan sudah sampai di dunia muslim. Muhammad Al-Qaun wafat pada tahun 2010 di Paris. Lalu apa yang membuat pemikiran Al-Qaun itu unik? Nah, Al-Qaun membawa pendekatan yang disebutnya sebagai Islamologi terapan atau applied Islamologi. Nah, ini bukan sekadar studi Islam biasa saja, melainkan sebuah pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan sejarah, antropologi, semiotika, bahkan kritik sastra dengan tujuan untuk memahami Islam sebagai realitas sosial dan keintelektualan yang dinamis. Nah, salah satu kritik utama Al-Qaun adalah terhadap yang ia sebut sebagai nalar tertutup atau closed reason. Ini adalah cara berpikir yang membekukan tafsir Islam dan menolak kritik, yang menjadikan tradisi sebagai doktrin final. Seorang Al-Qaun ingin membongkar diskursus dominan, termasuk otoritas tafsir klasik yang mendominasi dunia Islam sejak abad ke-10. Menurutnya, banyak hal penting dalam sejarah Islam justru telah dilupakan atau bahkan diabaikan hanya karena tidak sesuai dengan narasi resmi yang dibakukan oleh ulama ortodoks. Punya metodologi kritis, seorang Al-Qaun dan dekonstruktif. Ia menggabungkan dua pendekatan utama. Di antaranya, pertama, pendekatan historis kritis. Ia membaca teks-teks keagamaan seperti Al-Quran, hadis sebagai dokumen ahistoris, melainkan sebagai produk sejarah yang harus dipahami konteks sosial, politik, dan budayanya. Hermeneutika poststrukturalis. Pendekatan kedua yaitu dia terinspirasi dari pemikiran Barat seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Nah, Al-Qaun menggunakan metode dekonstruksi ini sebagai tujuan untuk membongkar makna-makna dominan yang membuka ruang bagi yang terpinggirkan dalam sejarah Islam. Banyak gagasan-gagasan utama Muhammad Al-Qaun, yaitu ide-ide yang tidak pernah sempat menjadi arus utama karena dibungkam oleh otoritas teologis. Bahkan ia juga memperkenalkan istilah yang tak terkatakan. Di antaranya beberapa gagasan penting, yaitu Islam sebagai konstruksi historis, bukan hanya wahyu, tapi juga dibentuk oleh kekuasaan, budaya, atau politik. Relevansinya pemikiran Al-Qaun hari ini
Nah, di dunia global saat ini Islam menghadapi berbagai tantangan. Radikalisasi agama, politik, identitas yang berbasis agama, atau kebekuan ijtihad, dan juga bahkan ketakutan terhadap kritik. Maka Arqaun menawarkan alternatif membuka kembali ruang ijtihad, menyambungkan Islam dengan ilmu-ilmu modern, serta menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis yang pernah menjadi warisan emas dunia Islam klasik masa dulu. Lalu apa sih kaitannya dengan konteks Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan keragaman madhab, budaya, tradisi lokal yang sangat relevan dengan pendekatan Arqaun? Pemikirannya dapat membantu diantaranya menumbuhkan budaya tafsir yang inklusif, merespon tantangan intoleransi, dan menguatkan posisi hak asasi manusia dan juga keadilan sosial dalam diskursus keagamaan. Maka perlu aplikasi dalam hukum keluarga Islam. Bagi Arqaun, hukum keluarga Islam bukanlah teks suci itu sendiri, melainkan hasil konstruksi fikih dalam sejarah. Maka harus dibaca ulang sesuai nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan modern. Contoh isu terkini adalah poligami, hak waris, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Maka semua ini bukanlah hukum final yang tak bisa diubah, melainkan produk tafsir yang bisa dikaji ulang dengan pendekatan maqasid syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia sebagai tujuan utama syariat.